Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu melalui video ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah mulia ini. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mufidah Karimah Aulia, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu mata kuliah Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA dengan judul Hukum Ruksa dan Azimah. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang hukum ruksa. Di mana di dalam hukum ruksa ini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua itu dalilnya. Yang ketiga pembagian dari ruksa. Yang keempat itu sebab-sebab terjadinya ruksa. Nah, masuk di pengertian. Pengertian ruksa secara etimologi adalah kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Seperti murahnya sebuah harga barang. Dan ruksa secara terminologi adalah hukum yang telah ditetapkan berbeda dengan dalilnya karena adanya uzur atau alasan yang kuat. Salah satu dalil tentang hukum ruksa sesuai yang terdapat dalam penggalan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksud dari ayat tersebut, Allah tidak akan membebani seseorang melampaui batas kesanggupan hambanya. Pembagian hukum ruksa itu terbagi menjadi 5. Yaitu yang pertama itu ruksa wajib. Contoh dari ruksa wajib itu memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Hukum dari memakan bangkai tersebut itu adalah haram. Tapi karena dalam keadaan yang darurat dan hal itu adalah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan jiwanya, maka hal itu wajib dilakukan. Yang kedua itu ada ruksa sunnah. Ruksa sunnah itu seperti mengqashar sholat bagi musafir. Yang ketiga yaitu ruksa mubah. Contoh dari ruksa mubah yaitu jual beli salam. Nah, hukum dari jual beli itu harus makbud atau barangnya itu harus ada. Barangnya harus ada sehingga hukum dasar dari jual beli salam itu tidak boleh. Tetapi karena dipandang adanya maslahat antara penjual dan pembeli, sehingga jual beli salam ini atau akad salam ini dibolehkan. Yang keempat itu ruksa khilaf al-aula. Ruksa khilaf al-aula ini contohnya itu tayamum bagi orang yang telah menemukan air, tetapi air tersebut harus dibeli dengan harga tinggi dan orang tersebut mampu untuk membelinya. Dalam hal ini maksudnya seseorang ini mampu untuk membeli air tersebut. Jadi hal yang terjadi itu ruksa khilaf al-aula. Yang terakhir atau yang kelima ada ruksa makruh. Ruksa makruh itu contohnya mengqashar sholat bagi musafir yang melakukan perjalanan belum mencapai 3 marhalah. Nah, hal ini dimotivasikan untuk menghindari khilaf
Imam Hanafi yang tidak memperbolehkan mengqashar salat sebelum melakukan perjalanan sebanyak 3 marhalah atau 142 km versi Hanafiyah. Sebab-sebab dibolehkannya ruksa itu ada 6. Yang pertama itu bepergian atau safar. Di sini orang yang berpergian itu diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar salat, tidak berpuasa. Nah, boleh nih bagi yang bepergian, orang safar bepergian gitu. Yang kedua itu ada sakit. Dalam keadaan sakit, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, salat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, bahkan boleh salat sambil tidur. Nah, yang ketiga itu terpaksa. Nah, karena dalam keadaan yang terpaksa, menyebabkan seseorang ini harus meminum khamar, memakan bangkai, itu diperbolehkan. Keempat itu lupa. Seperti saat bulan puasa nih. Saat bulan puasa kita lupa nih kalau kita sedang puasa, jadi kita tidak sengaja minum, makan. Nah, itu puasanya tidak batal jika kita benar-benar lupa. Yang keempat itu ada kebodohan atau ketidaktahuan. Misalnya seperti ini. Dalam sebuah akad jual beli, itu kita beli sesuatu nih. Nah, di akad tersebut itu sebenarnya setelah barang dibeli itu tidak boleh dikembalikan. Tetapi karena ketidaktahuannya ketika akad dan barang itu ada yang lecet, barang itu dikembalikan, itu nggak apa-apa. Dan yang terakhir itu kesukaran umum. Nah, kesukaran umum ini seperti kesukaran untuk menghindari najis dari gemerciknya hujan. Nah, kadang kalau hujan ini kita nggak sadar ternyata baju kita terkena najis, tapi kita pakai untuk sholat ini seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam azimah. Yang pertama yaitu hukum yang disyariatkan karena adanya untuk kemaslahatan umat manusia seutuhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan hukum-hukum lain dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu hukum yang disyariatkan karena munculnya suatu sebab. Nah, seperti hukum mencaci maki sesembahan atau berhala agama lain. Nah, hal ini dilarang oleh Allah karena orang yang sesembahannya dicaci maki akan balik mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hukum yang disyariatkan sebagai pembatal atau nasik bagi hukum sebelumnya, sehingga masuk seakan-akan tidak pernah ada. Yang keempat yaitu hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku secara umum, seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 yang artinya, dan diharamkan juga bagimu mengawini wanita-wanita yang telah bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menikahi wanita-wanita yang telah bersuami kecuali wanita-wanita yang menjadi budak. Demikianlah video tentang materi hukum ruksa dan azimah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum